Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Caleli Podcast. Assalamualaikum, Adenita Yuniarti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Laili. Baik. Ya Allah, kita lama banget tahu. Kamu ingat gak sih kita terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu banget. Aku inget loh, kita terakhir ketemu. Aku nggak inget. Sumpah? Aku nggak inget. Emang Sumpah? kapan? Di PO. Nggak tahu kamu ngapain sih? Ngambil ijazah, Kak. Enggak. Aku lagi ini nganter adekku balik. Terus Lagi aku ngapain di PO? nggak tahu. Kamu Nggak tahu. nggak tahu. Soalnya pas itu tuh aku itu sama Bawi juga, sama Ufa. Nah, terus kamu itu sama Butet kalau nggak salah. Itu aku nganterin rombongan balik ke pondok, ya nggak sih? Oh, anak-anak Bimago. Anak-anak konsulat Bogor, ya. Aku nganterin. Oke, siap. Dede, ngomong-ngomong tentang Mahat nih ya. Ente pernah nggak kayak flashback dulu? Ternyata kita kan JMK, ingat nggak JMK Sepuh Salis? Ingat gak sih? Ingat Ingat sekali masa-masa yang paling berjaya nama baik kita, Laili. Makanya, dan kamu tahu gak sih, De, kita itu ternyata jebo sebelum marhala kita jebo, ya enggak sih? Coba di flashback ya, kalau di flashback ya. Iya. Kita termasuk yang ngangkat derajat angkatan loh, marhalah. Sepuh Salis loh ya, maaf nih, kita JMK Sepuh Salis. Seprobinya, kalau Seprobi Seprobi biasa lah ya, Seprobi ya nggak merendahkan juga. Tapi kalau pas Sepuh Salis tuh kayak gitu kan ya. Insan Muhtaroh loh, Pe. Iya, sumpah, iya bener banget. Aku masih ada fotonya, nanti kayaknya aku tampilin deh foto-foto kita. Aku, kamu, terus Anata, Nato, terus Yas, banyak lah ya itu ya. Banyak Sulbi. Sulbi juga, Sulbi. Tike. Nah, Iya, Deh, ya Allah. sekarang kamu apa kabar, Deh? Gimana? Kerja apa kuliah? Baik banget. Udah menjalani kehidupan di luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Dek, kan kita kan 6 tahun ya, 6 tahun di Mahat. Nah, itu ada nggak sih kayak misalkan kiat-kiat apa yang kamu bawa, kayak kiat ataupun kayak kamu punya moto khusus nih dari Mahat yang kamu bawa gitu sampai ke dunia sekarang ini, entah kerja maupun kuliah tuh ada nggak sih, Dek? Ada yang bener-bener kayak aku terapin banget ya di kehidupan aku sampai di luar dari pondok itu. Apapun mimpimu pasti ada jalan, dan lakuin dan jalanin sesulit apapun perjalanannya. Itu sih. Soalnya kan kita waktu di pondok itu kan kayak pengen jadi ini, pengen punya pengalaman ini. Tapi kan jalannya kayak susah kan? Pasti kayak, wah banyak nih insan jebo, wah banyak nih insan mahir, gitu kan. Tapi secara nggak langsung pasti kalau kita udah niat nih kayak pastilah bisa, pengen, ada aja jalannya. Bener. Pasti bisa. Bener. Kan kamu kan bilang kalau misalkan ada banyak rintangan lah ya. Itu kalau kita ringkas ada banyak rintangan gitu. Nah, kehidupan di luar Mahat, tentang kuliah, kerja, rintangan apa sih dia yang terberat? Kalau misalnya itu sih rintangan paling sulit itu kayak bertahan dalam kegigihan ya. Karena nggak semua orang bisa gigih gitu melawan kehidupan. Itu karena kehidupan pribadi aku ya, pengalaman pribadi. Soalnya kayak cerita dikit. Dulu tuh waktu pas pengen awal lulus, aku tuh nggak punya motor loh. Aku nggak punya motor, dan teman-teman aku pada punya motor, dan aku gimana caranya mikir harus punya motor dan bertahan dalam kegigihan buat dapetin sebuah motor tuh susah, ya nggak sih? Iya, pasti. Nah itu sih yang kayak di pondok aku bisa nyelesain apa yang aku pengen sampai lulus pun aku bisa. Berarti cuma biar dapetin motor pasti bisa lah. Dan itulah bertahan dalam kegigihan. Rintangannya ya banyak, ya itu bertahannya, itu proses bertahannya yang susah. Nah, kan itu kan proses dari rintangan, terus habis itu proses bertahan itu tadi ya yang paling emang sulit banget. Yes. Nah,
pada saat itu ada nggak sih yang proses pada saat ini kamu nih proses bertahan nih deh, ada nggak hambatan-hambatan, dan sampai hambatan itu kan otomatis harus kamu lewatin kan, ada nggak sih kayak aku nih udah dapet nih moral apa ya apa kayak misalkan nilai-nilai dari Ma'had nih, ini nih yang harus aku terapin gitu, kasih inilah deh kayak cerita kamu satu gitu loh buat teman-teman subscriber ya kan yang nonton, barangkali kan bisa termotivasi, oh aku harus kayak gini gitu, Kak Ade aja bisa, aku pasti bisa gitu. Terima kasih sebelumnya buat para subscribernya Kak Laili dan juga Lailinya sendiri nih teman aku, makasih banget udah bisa diundang kesempatan emas ini, dan aku pengen sedikit berbagi pengalaman yang dimana semoga bisa diambil segi baiknya. Jadi aku itu dulu waktu lulus bukan yang kayak teman-teman kayak semua fasilitas tuh disediain. Aku bener-bener diajarin yang namanya yaitu gigih. Kalian tahu aku lulus itu langsung lulus, langsung nyari kerja, dan aku kerja di mana? Di Alfamart. Bayangkan seorang alumni pondok pesantren kerja di Alfamart. Itu sempet kontra banget sama orang tua, sama mamah kontra banget, yang bener-bener kayak nggak dibolehin sama sekali, sampai berantem, tapi aku sadar kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa punya motor, karena aku pengen mencapai apa yang aku ingin. Nah, jadi yang pengen aku berbagi sih teman-teman di sini, usaha, tapi kalau kalian usaha tanpa doa, itu doa kalian yang paling utama, bener-bener doa yang nyelamatin, yang bener-bener mudahin usaha kalian semuanya bisa menghasilkan apa yang kalian inginkan. Itu sih yang emang ya dari dulu kita di pondok kan, pas kalau ada usaha udah doa ya udah pastilah ada jalannya. Rintangannya ya kayak pastilah dibully lah ya Allah, anak pesantren menjadi mbak Alfa, ya cuma ya udahlah biarin aja, toh aku punya tujuan sendiri, aku nggak seenak hidup kalian. Tapi pasti ya ada yang bully kayak gitu, yang hujat kayak gitu tuh pasti ada ya. Itu sih terpuruk aku di situ, kayak belum bisa ngasilin apa-apa waktu itu, aku belum kuliah, teman-teman aku semuanya udah pada kuliah dan aku belum kuliah, aku masih kerja di Alfa. Tapi setelah itu aku daftar kuliah dengan uang aku sendiri, disitulah aku yang kayak bisa ngerasain, ini loh aku bisa bayar cash hasil bulian kamu. Itu sih yang kayak terpuruknya ketika itu, yang kayak belum ngasilin apa-apa, tapi ketika kita sabar, ketika kita tawakal, ada aja nih hasil yang nunjukin kamu ini loh bisa lebih dari mereka. Nah deh, kan kamu kan tadi bilang ya kalau misalkan berarti waktu pengabdian, setelah pengabdian kan kamu kerja ya kan. Kalau misalkan aku nih, aku kan habis pengabdian langsung cus kuliah. Nah kan kamu kerja dulu. Nah pada saat kamu kuliah, otomatis kan kamu tahun setelahku. Itu kuliah sambil kerja kah atau kerjanya pending dulu, kuliah gitu gimana? Aku kuliah sambil kerja. Wis. Di Alfamart waktu itu alhamdulillah dapat kepala tokonya baik. Jadi aku dapat shift siang terus. Jadinya kalau pagi aku jaga toko, kasir, terus habis itu jam 2:30 langsung closing, langsung berangkat kuliah. Alhamdulillahnya itu sih, pasti Allah tuh selalu ngasih jalan ya. Ya alhamdulillahnya itu sih. Ade jangan nangis, terharu banget ya pasti ya. Tapi kan sekarang udah terlewati. Kita sekarang lihat Adenita yang seperti ini, yang sukses, dan itu kan dulu ya. Maksudnya kamu punya beberapa pengalaman kerja di Alfamart dan sempat pending ya kan, ngeliat teman-teman yang asik kuliah ya kan, kayak kita udah duduk di bangku universitas. Kamu kan pasti ada kayak teman-temanku nih kuliah, aku belum gitu kan ya. Tapi kan sekarang kita udah ngeliat ya. Sekarang kamu kerja di mana deh? Kalau boleh tahu? Sekarang alhamdulillah di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Tapi itu sambil kuliah loh ya. Dalam tanda kutip masih sambil kuliah. Berarti bisa ngebagi waktu antara kerja sama kuliah ya kan? Ya. Yes. Hebat banget deh. Itu berarti salah satu apa ya? Kunci juga ya dari Ma'had ya. Kegigihan kamu. Bener. Pembagian waktu itu juga kayaknya dari Ma'had juga tuh deh. Gimana deh? Bisa lah deh bagi tips juga deh, maksudnya buat teman-teman yang kuliah sambil kerja. Jadi gini, kita harus tahu kemampuan diri kita. Kayak kekurangan aku itu, kemampuan aku adalah ngantukan. Nah, jadi karena aku tuh ngantukan, kan sedangkan kuliah kerja itu aku kerja pagi, terus kuliahnya malam nih. Pas lagi udah di dinas sosial ini aku kerja
kerjanya pagi, kuliahnya malam. Dan itu dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke kuliah itu jaraknya jauh semua. Dan aku anak motor, aku nggak bisa yang kayak anak kereta terus naik Grab terus yang kayak ribet gitu loh. Nah, jadi aku yang naik motor sendiri. Jadi setiap hari itu aku bisa pulang pergi itu 90 km. Waduh. Depok, Cempaka Baru, Tanjung Barat, Depok. Udah kayak Dan di Surabaya. situ kita harus tahu kemampuan diri kita. Yang kalau misalnya karena aku ngantuk nih, jadi sebisa mungkin pas udah nyampe rumah, bener-bener yang gak usah ngebuang-buang waktu, aku harus tidur. Ngebagi waktunya ya sebisa mungkin, kalau aku nyempetin istirahat secukupnya. Itu sih, karena emang harus tahu kemampuan diri sendiri. Iya, pastinya itu tadi ya, salah satunya kan yang tahu kemampuan diri sendiri itu kan ya kita sendiri gitu kan ya, Dek. Dan kamu maksudnya motor itu kamu kebeli sendiri, Dek? Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Ya itu pokoknya selama kita punya keinginan pasti ada jalan, yakin aja, nggak mungkin nggak ada. Iya, ya Allah. Dan motor itu sampai sekarang masih ada? Masih. Kalau misalnya nanti mau lihat ya, motor aku sekarang tuh udah kayak, karena emang sering banget, karena aku ngantukan ya, aku tuh sering kecelakaan. Innalillahi. Wah, pernah lihat gak di snapgram aku yang kayak jatuh terus memarnya parah, hijau banget, Oh ya, ungu banget, iya, itu karena iya. jatuh gitu sih. Tapi ya udah, ya pokoknya dia motor itu saksi hidup aku lah. Tapi aku nggak pernah kayak ngeluh gitu, ya biasa aja, karena ya namanya juga hidup sendiri ya, nggak, hidup kita ya kita harus yang struggle, nggak usah lemah lah, cuma jatuh, cuma apa ya. Apalagi dengerin kata orang ya, Dea. Udahlah itu. Buang. Nih motor Nggak ini, ada. motormu itu nggak ada cita-cita mau dijual ya, pasti ya? Enggak sih, soalnya itu kayak saksi hidup banget. Iyalah, achievement. Kamu bisa mendapatkan. Aku aja sampai sekarang ini belum bisa deh beli motor sendiri deh. Kamu udah hebat banget, sumpah. Aku bangga loh. Aku sebagai pernah menjadi temanmu yang satu JMK. Kita kan deket tuh, pasti tuh pas JMK. Aku bangga banget deh, beneran deh sama kamu deh. Antara tugas sama kerjaan itu udah antara kuliah sama kerjaan itu sulit banget nyeimbanginnya, beneran. Jadi dan itu di Tapi posisi kalau kuliah aku masih kurang. Laili masih jauh dari Anda S2. halah, itu udah sama Kuliahnya aja. akademis masih kurang banget, sumpah masih kurang banget. Sama aja. Yang penting kan kita saling mendoakan sukses di tempat masing-masing, ya kan? Ya Allah. Selalu. Aku nih terakhir buat ke closingan kita, asik. Jadi nih, misalkan buat teman-teman subscriber yang nonton ini, kamu ada nggak sih kayak ini nih tips aku nih, ini nih moto aku yang aku bawa dari pondok nih, ini nih trik nih kalian biar bisa dapetin sesuatu yang kalian inginkan gitu. Ayo deh, monggo. Untuk para subscriber setianya Kak Leli, di sini aku cuma pengen berbagi pengalaman pahit dan manis, nggak ada maksud tertentu untuk menyombongkan apa, nggak ada sama sekali. Cuma di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi. Yang namanya hidup itu ya emang buat kita untuk kita, dari kita. Lakukan yang terbaik sih yang pertama, dan jangan pernah ragu buat ngelakuin apa yang kalian inginkan, yang kalian senangi. Apalagi aku kayak nggak pernah gitu yang kayak mikirin orang nih mau hujat gitu kan. Selama aku senang, selama aku mood booster aku bisa naik, aku bisa memperbaiki kehidupan, aku melakukan yang terbaik dan itu positif, lakuin, jalanin, udah fokus aja, nikmatin. Kayak gitu sih, lebih yang yang penting enjoy. Hidup itu indah kok kalau kalian selalu positive thinking, berusaha, apapun yang kalian inginkan pasti ada jalannya. Ya Allah, makasih banyak. Udah mau mampir, udah mau berbagi cerita, udah mau ngasih pesan-pesan juga ke teman-teman sekalian. Makasih banyak ya, Dea. Pokoknya jangan kapok-kapok, Yes. kamu harus mampir lagi. Kita harus omongin tentang JMK kayaknya ya. Oh, siap itu siap. Siap ya, nanti ya. Di lain waktu kita ngomongin tentang JMK ya, Dea. Nanti kalau misalkan kamu ada longgar, soalnya sibuk banget nih guys untuk menyesuaikan jadwal waktu sama ini kakak satu ini, sumpah.
Karena sibuk ya mungkin. Iya, Ya kita Allah. bagi-bagi bansos terus. Iya ya, kita doain juga ya Dea biar Covid cepat selesai, biar kita sedia kala lagi. Amin. COVID-19 cepat selesai, semua warga Indonesia, semua warga di dunia bisa kembali ke kehidupan yang layak lagi, Amin. normal lagi semuanya. Amin. Terus Amin. harap Dea doain aku sukses di sini ya, seperti dirimu ya Dea. Kita saling mendoakan. amin. Ya, Amin, sama-sama doain. Iya, aku juga mendoakan Ini ya kita panutan saling. YouTuber aku supaya aku bisa buka channel lagi. Nanti kita pokoknya jangan kapok-kapok mampir di channel aku, ya. Aku nanti bakalan Siap. undang lagi, kamu jangan kapok-kapok, oke? Oke. Makasih banyak ya Dea. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, subscriber kalian.